Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, Bella, kita, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat hadir pada acara ini kuliah subuh oleh bagian bedah Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Salat beringsalam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama terima kasih kepada para konsulen yang telah hadir pada acara kuliah subuh. Terima kasih kepada Prof, dokter sekalian yang telah hadir pada acara kuliah subuh ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang teristimewa kepada Ustadz yang telah hadir pada acara kuliah subuh kami di Beda Unan ini pada kuliah subuh, yaitu Ustadz Fadlan Mustika LC. Nah, untuk saat ini uh, Ustadz Fadlan Mustika ini, kalau saya ingin menyampaikan CV-nya. Dari beliau adalah lahir di 9 Sya'ban 1403, 22 Mei 1983, tinggal di Jalan Yogyakarta Ulakarang. Beliau juga pendidikan S1 Syariah Islamiyah Universitas Al-Azhar di Kairo tahun 2001 sampai 2006. Lalu lalu lanjut ke Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta 2006-2007, lanjut ke S2 Supervisi Pendidikan Islam UIN Padang. Lanjut sebagai guru PNS Pemprov Sumatera Barat. Bella tidak memperpanjang mukadimah. Saya persilakan kepada Ustadz Fadlan untuk uh, menyampaikan tausiahnya mengenai judul kita topik pada hari ini, yaitu pandangan Islam dalam fenomena bullying. Nah, untuk kepada Ustadz kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita doakan kepada hamba-Nya dan utusannya Nabi Yuna Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu-ibu dokter yang dimuliakan Allah, insya Allah pagi hari ini kita membahas bersama ya tentang bagaimana pandangan Islam dengan fenomena bullying, termasuk di sana juga tentang perundungan ya yang yang menimpa banyak di antara kita, dan mungkin di ini juga menjadi masalah di dunia pendidikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun
min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hei orang-orang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Dan jangan sampai juga perempuan menghina perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang dihina lebih baik daripada perempuan yang menghina. Dan janganlah engkau menghina dirimu dan jangan memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 tadi cukup jelas Allah menegah, Allah mencegah kepada orang beriman untuk menghina, merendahkan sesama eh, sesama manusia ya. Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan itu Allah sampaikan kepada dua kelompok, dua perintah ini kepada dua objek. Yang pertama satu kaum kepada kaum yang lain, yang kedua seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Nah, tentang ayat ini menjadi pertanyaan, kenapa yang pertama satu kaum, yang kedua seorang perempuan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, eh, untuk yang pertama itu satu kaum dilarang untuk menghina kaum yang lain, itu menunjukkan tentang penghinaan. Kalau dalam pembahasan kita itu adalah pembulian, ya, perundungan dari kelompok. Nah, ini lebih didahulukan. Kenapa? Karena yang paling mendekati, yang paling terbuka kesempatan untuk membuli, menghina, merendahkan itu ternyata bukan privasi, ternyata bukan orang-orang pribadi, tetapi dalam Islam Allah mendahulukan bahwa itu dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jumlah yang lebih dari satu. Maka Allah melarang satu kaum, satu kelompok, satu komunitas untuk merendahkan komunitas yang lain. Nah, yang sesudah itu kemudian Allah menyebutkan tentang larangan penghinaan, merendahkan orang lain dari seorang perempuan kepada perempuan lain. Dan ini kita tahu bahwa Allah menjadikan pembulian ini tinggi ya, kemungkinan besar itu dilakukan oleh perempuan kepada perempuan lain. Kenapa tidak laki-laki? Nah, nanti insya Allah kita bahas. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari sini kita bisa mengambil ibrah bagaimana Islam memandang pembulian atau perendahan tadi. Yang pertama, kita tahu bahwa merendahkan seseorang, menghina, menyebutkan kekurangannya tanpa ada solusi di sana ya. Jadi ini bukan bentuk nasihat, bukan bentuk motivasi. Itu adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram. Ya, bahkan itu kalau dalam Al-Qur'an tadi surah Al-Hujurat ayat 11 itu diidentikan dengan bukan perbuatan orang beriman. Ya, bukan perbuatan orang beriman. Lantas kalau bukan beriman bagaimana? Ya, lawan dari beriman dalam Islam, kita tahu bahwa lawan kata mukmin itu adalah munafik. Lawan dari kata orang beriman itu orang yang tidak beriman, yang bahasa Arabnya itu munafik. Beda kalau bukan lawan kafir, karena kita bicara tentang keimanan. Kemudian kedua, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di sini ada pelarangan terhadap kelompok lebih dahulu daripada pribadi, dari kelompok ke kelompok lain atau dari pribadi lebih dahulu daripada dari pribadi ke pribadi lain. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada pendahuluan pelarangan pembulian, perundungan ini dari Allah dari satu kelompok kepada kelompok lain, karena seperti tadi yang telah kami sebutkan di awal, eh,
pembulian ini lebih rentan terjadi dalam kasus yang melibatkan banyak orang, ya, kelompok-kelompok, geng-geng atau komunitas-komunitas itu lebih cenderung merendahkan yang lain. Ya, kenapa? Karena kalau pribadi-pribadi mungkin masih banyak yang sadar ini tidak boleh menghina orang lain. Ini bukan sesuatu yang bagus untuk menyebutkan kesalahan orang lain depan umum, seperti itu misalnya. Tapi kalau untuk kelompok tiba-tiba menjadi sebuah apa ya? Merasa ini hanya sebagai ini loh kelebihan kami dibanding kelompok itu. Nah, ini seolah ada pembenaran, ya, seolah ada pembenaran dan itu cenderung cenderung dilakukan dengan apa tanda kutip tanpa tanpa merasa bersalah. Gitu. Maka Allah menyebutkan eh, pertama kali itu justru pelarangan terhadap kelompok ternyata, bukan pribadi-pribadi. Nah, kemudian setelah itu baru pelarangan terhadap seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Kenapa tidak laki-laki? Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang kuat pernah mengatakan bahwa kekurangan perempuan daripada laki-laki itu dalam dua hal. Fi hadis sahih. Yang pertama, kurang dalam masalah agama. Yang kedua, kurang dalam masalah akal. Ya. Nah, kalau dalam masalah agama yang dimaksud dalam hadis ini itu jelas tentang syariat-syariat yang terpaksa ditinggalkan karena kondisi kondisi fitrahnya tadi, misalnya haid, nifas gitu, tentang atau tentang kewajiban-kewajiban agama yang lain seperti misalnya berjihad di ke medan perang atau pergi haji, ada kondisi-kondisi yang membatasi. Kemudian dalam masalah akal memang Allah melebihkan kepada laki-laki itu pada logikanya dan tentu di sini logika perempuan tidak sekuat dalam Islam ya, gitu, tidak sekuat laki-laki. Nah ini sebagai uh, apa ya bentuk keadilan Allah saat Allah juga melebihkan perasaan bagi perempuan dibanding dibanding laki-laki dan ini berguna bagi fitrahnya masing-masing nantinya insya Allah. Misalnya proses pendidikan anak dan sebagainya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi. Jadi tentang kenapa kemudian Allah melarang dari seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Maka kemungkinan kedua yang terjadi itu uh, dari perempuan kepada perempuan lain. Ini disebutkan bukan berarti yang ketiga tidak ada, tetapi yang dua ini kemungkinannya besar sekali. Satu kelompok kepada kelompok lain, kemudian satu perempuan kepada perempuan lain. Ya, kenapa kemudian perempuan? Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, eh, perempuan tadi telah disebutkan Rasulullah SAW itu kurang dalam masalah agama dan akalnya, seperti itu. Nah, bentuk kurangnya ini yang kalau apa ada yang agamanya jelas tadi ya, seperti haid, nifas atau uh, kalau akalnya itu tentang logika berpikirnya seperti itu. Ini bisa juga terjadi saat itu berkaitan dengan keduanya. Apa itu? Nah, perempuan merasa saat ada yang kurang daripadanya maka itu adalah derita si perempuan tadi yang kurang tadi gitu ya. Merasa bahwa eh, Allah melebihkannya. Allah melebihkannya dan yang lain ini buka, dengan kekurangan tersebut ya itu adalah bagiannya gitu kan. Itu adalah takdirnya. Tidak merasa bahwa itu sesuatu yang harus dinasihati, ditutupi gitu, dikondisikan untuk lebih baik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga akibat dari berpikir seperti ini, uh, kita kita mendapatkan gitu ya. Sebenarnya ini bukan hanya dalam ayat, kita mendapatkan fakta untuk gunjing gibah itu ya. Mungkin terjadi juga pada laki-laki, tetapi bagi perempuan itu juga lebih lebih banyak. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah setelah keharuman tadi ya, ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan penyebutan sesuatu yang merendahkan orang lain itu akan terjadi pada yang paling besar itu terjadi pada kelompok kepada kelompok lain atau perempuan kepada perempuan lain. Baik, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
Kemudian yang ketiga, tentang pembulian ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hadisnya di fakta sirah, di fakta sejarah Islam, kita mendapatkan bagaimana Rasulullah SAW itu ternyata menghambat sama sekali pengkondisian atau jalan menuju arah pembulian tersebut. Ya, eh, baik itu yang menimpa pada beliau dalam sirah ya gitu, atau itu yang beliau kepada yang lain. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Abasa asbabun nuzulnya itu sewaktu Rasulullah SAW menerima tamu dari agama lain yang harapan Rasulullah SAW seandainya ini para tamu berhasil difahamkan tentang Islam dan tamu ini adalah pemimpin-pemimpin di daerah tersebut, kebetulan daerah tersebut dipimpin oleh pemuka-pemuka agamanya, dalam hal ini Nasrani ya, pemuka-pemuka Nasrani, yang seandainya pemimpin-pemimpin Nasrani yang juga pemimpin daerah ini berhasil difahamkan, itu akan mengislamkan juga masyarakat di daerah tersebut. Jadi sewaktu diskusi yang uh, tidak kita katakan sengit di sini, tapi diskusi yang apa ya, yang hangat gitu kan, diskusi yang alot seperti itu kan, sedang berlangsung. Tiba-tiba seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu yang kita tahu juga bahwa itu tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, datang kepada Rasulullah untuk menanyakan satu pertanyaan. Jadi saat diskusi ini tiba-tiba ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Nah, kondisinya ini bukan Abdullah bin Umi Maktum tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW setelah ini. Kenapa? Karena tahu setiap 5 waktu juga bertemu dengan Rasulullah SAW karena beliau mengimami sholat di Masjid Nabawi. Jadi kondisinya bukan harus bertanya saat ini. Rasulullah SAW kemudian karena apa dongkol, gitu ya, beliau bermuka masam dan menghindarkan wajah beliau, posisi tubuh beliau kemudian menghindar gitu ya, memalingkan, menghindarkan wajah beliau dari wajah Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Allah turunkan ayat surah Abasa ya untuk mengingatkan Rasulullah SAW tentang seorang, walaupun yang datang itu seorang Abdullah bin Umi Maktum yang buta ya, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini buta, datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bermuka masam. Abasa, Muhammad itu bermuka masam, watawarlah, dan memalingkan wajah menghindari Abdullah bin Umi Maktum tadi. Nah, jadi walaupun logika seperti yang tadi awal disebutkan bahwa Rasulullah SAW bisa jadi berpikir bahwa ini setelah ini bisa ditanyakan. Abdullah bin Umi Maktum bisa bertanya sepuasnya kenapa harus saat ini. Tapi ternyata Allah sendiri tidak ridho ya dan kemudian menegur Rasulullah SAW karena memang kita tahu Rasulullah SAW itu maksum, apabila terjadi sesuatu yang tidak tepat, tidak ideal, maka akan ada ayat yang membenarkan. Jadi turunlah Al-Quran surah Abasa. Nah, itu yang terjadi pada beliau. Atau fakta yang beliau sendiri kemudian juga menegah pengkondisian atau jalan menuju pembulian di itu. Dalam satu ketika Rasulullah SAW sedang istirahat, sedang santai, beliau membuka komisnya, pakaian bagian atasnya, gitu. Jadi bertelanjang dada. Nah, ini juga menjadi pembenaran apa ya? Ini kenapa fisik Rasulullah SAW bagian tubuh ke atas? Mungkin ini dalam rangka Maulid. Maulid nanti kita akan banyak ustaz-ustaz di masjid-masjid menyampaikan tentang bagaimana fisik Rasulullah SAW kok bisa tahu yang memang ada karena ada kondisi seperti yang setelah ini saya sebutkan. Beliau SAW tidak membuka komisnya, pakaian bagian atasnya karena beristirahat dan mengipas-ngipasi gitu ya tubuhnya. Kemudian datang seorang sahabat mengatakan Aus dan Khazraj, dua suku Muslim ya, waktu itu setelah menjadi Islam di Madinah. Dua suku ini adalah suku asli Madinah, sedang berdebat, gitu ya, sedang berdebat mengatakan bahwa mereka yang paling utama dalam Islam. Perdebatan ini berlanjut, siapa yang paling utama dalam Islam, berlanjutnya menjadi mereka juga dulu waktu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kami juga lebih utama. Wah, perdebatannya sudah menjadi perdebatan antar suku. Ya,
Kemudian Rasulullah SAW mendengar berita ini, ada yang mengadukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian menyambar penutup kepalanya, menutupkan ke bahunya. Ya, Rasulullah SAW memakai kain untuk menutup kepala, mengambil kain tersebut dan menutupkan ke bahunya tanpa sempat memakai komis, memakai pakaian bagian atas. Nah, tentu kondisinya itu tubuh bagian atas Rasulullah SAW itu terbuka sempurna ya. Makanya ada hadis sahabat pernah melihat dada Rasulullah SAW yang berbulu itu sampai berbulu lebat memanjang sampai ke pusar, gitu ya. Karena memang ada kondisi-kondisi seperti tadi. Menyambar penutup kepala tersebut menutupkan ke bahunya, berlari keluar rumah tanpa sempat memakai nial, memakai sendal, berlari keluar rumah, gitu ya, menuju tempat perdebatan tadi. Nah, sampai di tempat tersebut kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang apakah tentang mempertanyakan ya kan, apakah mereka memulai bibit-bibit apa ya perpecahan jahiliyah, padahal Islam telah menyatukan. Jadi ini ternyata juga dianggap sebagai ini nantinya pasti akan merendahkan yang lain. Awalnya sih ngangkat keutamaan masing-masing, kelebihan masing-masing, tapi nantinya akan merendahkan yang lain. Ya, padahal Islam telah menyatukan. Nah, di sini kita juga tahu bahwa uh, percuma juga membuli orang lain gitu. Kalau kalau apa gitu. Karena ternyata ketakwaan itu tidak bisa dipastikan pada siapa. Kalau kita yang membuli itu lebih takwa, oke, bisa jadi itu diterima oleh Islam. Tapi kan kita tidak pernah tahu bahwa ketakwaan itu siapa yang lebih bertakwa di antara yang membuli atau yang dibuli ya. Nah, boleh jadi yang direndahkan, dibuli itu lebih lebih baik daripada yang membuli ya di sisi Allah. Karena memang kita tahu bahwa yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, seperti ini sering terjadi di banyak sirah. Ya, Rasulullah SAW juga pernah melarang seseorang menghina betis Abdullah bin Mas'ud ya, yang kecil sebelah, atau Abdullah bin Umi Maktum, saya lupa, yang kecil sebelah gitu. Sampai beliau SAW mengatakan bahwa seandainya itu betis ditimbang dan ditimbang di timbangan dua tatakan. Yang satu adalah betis sahabat itu yang kecil sebelah, cacat ya. Yang satu adalah Gunung Uhud, maka lebih berat betis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, betis sahabat tadi. Ya, dan ini juga tidak terjadi dalam kondisi-kondisi yang positif saja, kondisi-kondisi sahabat yang baik gitu kan, yang tidak melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bahkan pernah melarang penduduk Madinah mengatakan jadi seorang sahabiat dari Bani Qatfan berzina, telah melewati proses yang panjang, pada akhirnya Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman rajam karena pernah menikah. Ini perempuan yang berzina pernah menikah dan dia dalam Islam harus dirajam. Dibenamkan tubuhnya dalam tanah, tersisa di atas tanah itu kepala, kemudian dilempar dengan batu yang bisa terpegang oleh satu tangan. Batu ini dilemparkan kuat-kuat ke arah si perempuan tadi sampai mati. Ya, kenapa kuat? Karena kalau pelan-pelan lama matinya tambah sakit dia. Gitu, jadi dilempar sampai mati. Itu dirajam. Ya, karena hukuman rajam itu kepada penzina yang pernah menikah, baik dia dalam kondisi masih mempunyai pasangan atau sudah janda atau duda. Nah, ini perempuan Bani Ghatfan pernah menikah dan berzina. Berarti dalam Islam itu harus ditegakkan hukum rajam agar berzina tidak marak ya. Jadi hukumannya dikeraskan, dan hukuman ini menghabiskan dosa zinanya di sisi Allah. Dia meninggal dengan tidak membawa dosa zina. Setelah proses yang panjang, akhirnya memang diputuskan bahwa perempuan ini harus dirajam. Kemudian matilah perempuan ini, dan terdengar oleh Rasulullah SAW, qad mata zaniyah. Ada sahabat yang mengatakan gitu, sudah mati penzina itu, sudah mati penzina itu. Dan Rasulullah SAW tidak membiarkan perkataan ini. Beliau mengatakan, dan hadis ini juga kuat, seandainya dibagikan ampunan Allah untuk perempuan ini, maka mencukupi untuk 70 orang. Seandainya ampunan Allah kepada perempuan yang telah mati karena dirajam ini, sehingga perempuan ini masuk surga tanpa hisab, maka mencukupi untuk 70 orang penduduk Madinah untuk masuk surga tanpa hisab. Gitu. Jadi bukan dalam kondisi ideal saja, tapi ternyata dalam kondisi ya ini
ini berzina gitu kan, ini maksiat dan terbukti dan dijatuhi hukuman. Ternyata Rasulullah SAW melarang, bahkan melarang sampai ke sana. Ya, jadi kalau ada misalnya ada pertanyaan, dan ini poin ketiga kita, Islam menghambat pembulian ini dalam masalah apa? Dalam semuanya. Ya, maka pelaknatan dalam Islam itu hanya menimpa orang-orang yang memang Allah pada akhirnya Allah jauhkan dari rahmatnya. Misalnya apa? Yang tidak akan masuk surga ya. Misalnya dalam Islam itu ada penyebutan untuk iblis itu dengan ditambahkan laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa? Karena memang Allah janjikan untuk masuk neraka. Waliyazubillah. Atau apa? Fir'aun laknatullah, laknatullah. Fir'aunnya Musa laknatullah. Seperti itu. Jadi jadi di semua kondisi ternyata tidak hanya dalam kondisi baik-baik gitu ya. Dalam kondisi yang tidak bagus sekalipun ada pelarangan ya dalam Islam. Baik, kemudian terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, eh, tadi sempat kita singgung pembulian ini terjadi dalam merendahkan orang lain, ya. Terlepas dari merendahkan ini, dalam Islam kesombongan yang sebenarnya itu adalah merasa lebih baik ya, merasa lebih baik dan merendahkan orang lain, menolak karena merasa lebih baik menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Nah, ini terjadi pada penghinaan. Apa itu? Kita saat merendahkan orang lain, waliyahzubillah, kita merasa kita yang betul, kita yang benar, kita merasa kita yang berada di atas gitu ya, lebih dekat kebenaran. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang itu atau disampaikan oleh orang lain, faktanya bahwa orang ini juga punya keutamaan, kelebihan, akan kita tolak. Jadi menolak kebenaran. Kemudian kedua, merendahkan orang lain. Nah, ini terjadi bersamaan. Dalam Islam, dua ini adalah sombong sebenarnya. Jadi sombong itu bukan nyebut-nyebut di antara masyarakat, mungkin ada yang suka nyebut-nyebut kelebihan lah, tapi ternyata hatinya khusyuk, hatinya rendah hati gitu. Cuma memang gayanya itu meninggi. Ya, kan kita tidak bisa mencap orang itu sombong hanya dari perkataan gitu ya, mengatakan bahwa dia bisa seperti ini, dia berhasil sampai saat ini, belum tentu. Siapa tahu dia menyebutkan itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dan Allah Maha tahu hatinya. Tapi dipastikan sombong itu dua hal, apabila menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini terjadi pada pembulian ya. Jadi pada waktu pembulian terjadi, dipastikan seseorang itu sombong, dan sombong ini eh, itu kalau misalnya ada sedikit saja dalam hati, kata Rasulullah SAW, maka Allah haramkan surga atas orang yang sombong tadi. Jadi memang bukan hanya penghinaannya yang berdosa, pada saat yang sama orang yang menghina, orang yang membuli, orang yang berundung itu sombong. Kemudian ini juga menolak tentang kepastian dari Allah, bahwa yang paling mulia, akram ya, di sisi Allah itu adalah atqa, yang paling bertakwa. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa, bukan yang paling hebat gitu ya, bukan yang paling uh, kaya seperti itu. Nah, kita mendapati kearifan lokal di Minangkabau, kok kayo ndak kami minta, kok cadia ndak kabatanyo ya, seperti itu. Nah, ini benar ya, secara dalam Islam itu benar. Jadi kalaupun ternyata dia memang terbukti hartanya itu banyak, itu kalau tidak bermanfaat ya tidak bermanfaat bagi orang lain ya tidak ada artinya seperti itu. Atau kalau dia pintar, kalau tidak bermanfaat bagi orang lain ya tidak ada artinya. Nah, eh, tapi yang paling mulia itu ternyata yang paling bertakwa. Maka orang bertakwa yang pintar akan menjadikan ilmunya itu bermanfaat, dan itu berefek kepada dirinya tidak hanya di dunia tapi juga mengalir sampai walaupun dia sudah meninggal. Atau kalau orang kaya itu kalau dia bertakwa, maka kayaknya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalaupun misalnya sampai dia meninggal, harta-harta yang tertinggal ini tetap mengalir. Kedua-duanya ternyata bermanfaat. Maka itu karena bertakwa tadi. Orang yang membuli, gitu, bisa boleh jadi dia merasa paling baik, tapi biasanya tidak bermanfaat. Dia tidak bertakwa, gitu. Ketakwanya bisa jadi, ya itu buktinya, bukti bahwa dia
dalam hal ini tidak bertakwa atau lebih kurang takwanya itu dia membuli orang lain, dia merendahkan orang lain. Jadi ada bersama dengan pembulian itu ada beberapa maksiat, ada beberapa kondisi yang Allah murkai, yang tidak ideal dalam Islam terjadi bersamaan. Kesombongan juga, kontra dari ketakwaan juga, dan lain sebagainya. Baik Bapak, Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah, demikian sedikit pembahasan tentang pembulian atau perundungan dalam Islam. Jadi bukan hanya sekedar jangan hina orang lain karena pada orang tersebut ada kelebihan juga. Bukan hanya sederhana itu, tidak, tetapi ini akan berakibat sampai kepada murka Allah, sehingga Allah haramkan waliyadzubillah surga daripada kita, dan Allah lemparkan orang-orang yang sombong itu ke neraka waliyadzubillah. Baik, saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak tepat. Al-afu minkum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Ustadz ya. Eh, dari Prof, dokter sekalian semuanya, eh, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya mengenai topik yang kita barusan dengar dari Ustadz ini? Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh di open mic ya. Eh, ya, kira-kira ada yang ingin bertanya? Em, ini ada pertanyaan nih Ustadz nih dari yang dikirim ke saya, boleh ya Ustadz? Jadi kan dari segi kita tentunya di kedokteran tentu dalam pendidikan bedah terutama ada dalam bentuk eh, bukan kekerasan namun lebih ke tegas dan untuk mendidik peserta didik supaya menjadi lebih disiplin, tentu ada beberapa yang menganggapnya sebagai suatu pembulian atau perundungan gitu. Mohon tanggapannya Ustadz, kira-kira bagaimana ini? Taib Allah alam. uh, Mungkin yang seperti ini juga terjadi di banyak pendidikan mungkin ya. Bukan mungkin, kita bisa melihat fakta juga terjadi pada banyak pendidikan. Misalnya yang berkaitan dengan senioritas gitu ya, atau dalam tanda kutip perpeloncoan. Nah, ini bagaimana dalam Islam? Allah alam, Bapak-bapak, Ibu-ibu dokter yang dimuliakan Allah, eh, tentang pendidikan. Nah, di sini kita berbicara tentang apa ya? Karena tadi menyinggung tentang profesi, berarti pendidikan berkaitan dengan profesi. Eh, Islam tidak kaku, ya. Islam tidak kaku memandang pendidikan itu teknisnya bagaimana, ya. Kenapa? Karena kita yang tentang konsep pendidikannya itu sesuatu yang memang harus kita cari dasarnya. Misalnya apa? Pendidikan itu harus ke arah yang lebih baik, ya, harus mencerdaskan, bukan membodohi, menjadikan kalau manusia itu menjadi seorang yang baik dari norma, ya, norma yang paling tinggi itu norma agama, baik dari norma agama, norma sosial, norma adat, norma hukum dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi konsepnya yang ditentukan, teknisnya. Nah, teknis kita dapatkan bahwa Islam, Al-Quran atau hadis tidak apa ya, tidak menyinggung banyak teknis kecuali itu penting, termasuk masalah pendidikan, ya. Kalau untuk konsep dalam Islam, misalnya pendidikan seorang bapak kepada anak, kita dapatkan dalam Al-Quran surah Luqman, tentang Luqman melarang anaknya untuk berlaku syirik ya kepada Allah, karena syirik itu lazulmun azim gitu, dosa yang paling besar. Nah, ini konsep ya tentang apapun bentuk pendidikannya tidak menjadikan seseorang itu
hubungannya kepada Allah, kepada pencipta, itu tidak bagus, zolim gitu ya. Oke, tapi kalau untuk teknis terserah menyampaikannya bagaimana. Nah, di sini tergantung kepada lingkungan, atau kalau itu profesi tergantung kepada profesi tersebut. Misalnya apa? Kalau misalnya tipikal orang Minang, berbeda dengan eh, orang bagian utara Sumatera Utara, baik itu Batak ataupun Melayu di Sumatera Utara misalnya. Nah, pendidikannya tentu berbeda, pengkondisiannya berbeda. Orang Minang juga berbeda dengan orang Betawi yang cukup lugas gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita dapatkan misalnya pada pada orang Minang itu ada kearifan lokal, sayang kepada anak, sayang ke anak, baberangan, dimarahi gitu ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan budaya ya. Budaya itu juga membentuk lingkungan, itu membentuk sifat kita. Yang yang tidak bisa ngomongnya langsung gitu ya, tapi bakih kata sampai gitu ya. Kalau harus pakai kias, yang penting sampai. Nah, dengan kondisi seperti ini, orang Minang ternyata tidak bisa dikondisikan itu dengan kalau untuk pendidikan dengan diiakan gitu, dilembutkan tidak, tetapi ya seperti tadi, sayang ke anak gitu. Kalau kita sayang kepada anak maka harus dimarahi, baberangan. Tentu konsep ini akan tidak berlaku untuk yang punya budaya lugas. Misalnya ya budaya yang ngomongnya terus terang, apa adanya walaupun menyakitkan. Ini bisa mungkin disampaikan dengan baik-baik, tenang gitu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu, Nak. Gitu. Itu orang jahat yang seperti itu. Nah, perkataan ini kan tidak ditemukan di sini, tapi ditemukan pada budaya yang lain gitu. Nah, termasuk untuk profesi ya. Tidak mungkin kemudian profesi yang menuntut kedisiplinan karena berbahaya, karena itu berkaitan dengan nyawa, bisa jadi itu dokter yang mengoperasi gitu. Itu kondisi di sana yang kemudian dipertimbangkan. Misalnya apa? Kedisiplinan ini. Seseorang harus membayar mahal untuk sesuatu yang tidak disiplin, misalnya seperti ini. Nah, ini tidak termasuk pembulian, tidak termasuk pembulian. Ya, yang pembulian itu memang bukan tidak salah, tidak ada kesalahan yang dilakukan, tetapi kemudian dipelonco senioritas, tapi senioritasnya untuk sesuatu yang tidak salah. Tapi kalau salah, tentu masing-masing tempat itu mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri. Ya, nah ini apakah ini bisa, tidak salah dalam Islam? Ya tergantung tadi, kasus per kasus kita lihat, berarti kan kalau memang kesalahan itu kemudian harus dia ya harus ada sesuatu yang keras menimpa dia karena tidak disiplin tadi, dan itu sudah berlangsung lama karena berkaitan dengan nyawa tadi, jelas ya, yang profesi itu lebih lebih tahu tentang apa yang baik bagi dia. Yang salah itu senioritas, kemudian mempelonco juniornya hanya karena tingkatan strata itu, saya senior seperti itu. Nah, ini kebusukan ini. Ya, ini tidak benar. Menyalahkan tanpa ada kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itu nggak boleh dibantah. Ini kan omong kosong. Ya, gitu, omong kosong. Kita dapatkan juga dalam profesi yang lain, misalnya yang berkaitan dengan keamanan gitu kan. Eh, Kalau misalnya perundungan itu terjadi, benar itu terjadi kalau kalau tidak salah, tapi lihat juniornya lewat depan dia, kemudian disuruh menceburkan diri ke kolam yang penuh dengan kotoran misalnya, tanpa ada kesalahan, kan tidak boleh menjawab. Ini tidak benar. Ya, harus katakan kesalahannya dulu apa, atau hukum dulu, oke, tapi sebutkan ini kesalahan. Gitu. Ini benar. Sehingga seorang tahu bahwa ini salah dan tidak diulang. Tapi kalau hanya tok karena senioritas, eh, misalnya saya dokter spesialis, kamu hanya residen, gitu ya, seperti itu. Jelas, dari perkataan ini saja ini jelas sombong, ini dosa besar, ya. Dan ini tidak harus juga kepada dokter gitu ya. Kepada profesi lain juga pasti terjadi, seperti saya guru senior, kamu baru guru PL, dan itu terjadi juga. Seperti itu. Allah alam.
Baik, terima kasih Ustadz. Kira-kira dari Prof, dokter sekalian semua, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. mau ya saya kira sebagai Ustadz tadi itu sudah jelas ya bahwa ya namanya sekarang itu perundungan ya. Eh, itu dekat-dekat dengan kriminal. Hati-hati ya. Karena bullying itu terminologinya untuk anak kecil sebenarnya sebelum dewasa ya. Jadi istilahnya kalau anak-anak SMA gitu ya, membuli, merundung adik kelasnya itu masih kenakalan remaja. Ya. Tapi kalau Anda merundung itu orangnya tidak senang ya, dilapor ke polisi jadi itu kriminal gitu ya. Umpamanya minta duit, itu apalagi seperti kata Pak Ustadz tadi ya, meremehkan, melecehkan ya, itu kalau dilapor itu kriminal. Ya, nah cuma di pendidikan masih namanya bullying ya atau perundungan. Nah jadi sebetulnya perundungan itu nggak terjadi hanya di Indonesia ya, nggak terjadi hanya di lingkungan pendidikan spesialis. Nah ini kan sudah terbalik-balik sekarang kan. Nah, di perundungan itu di pendidikan pesantren juga terjadi tuh, tanya sama Pak Ustadz tuh, terjadi juga ya. Nah sebenarnya di Sumpah Dokter itu jelas ya sebenarnya bahwa saya akan memperlakukan sebagaimana saya ingin diperlakukan. Nah, itu aja tuh kuncinya. Ya, jadi Anda ingin dihormati, ya Anda hormati orang, begitu saja ya. Nah, ya ini yang perlu kita pahami bersama ya. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia, itu di Inggris juga terjadi. Oh, di Australia lebih parah lagi kemarin itu. Keluar di sampai beritanya sampai internasional ya, bukannya di lingkungan bedah ya. Jadi eh, kejadiannya di rumah sakit malah ya, dan dia nggak biasa, malah dia melapor dia nggak biasa ya. Nah mungkin yang terkenal juga itu perundungan di pelatihan nasional di Amerika malah untuk Olimpiade, sama kejadiannya. Nah ini, nah tentu kita harus mengurangi hal demikian ya. Jadi makanya ke ceritasi masing-masing kan. Iya Jadi bang. kita perundungan itu tentu harus di apa diantisipasi ya, terutama dari senior ya. Karena itu jangan kan melakukan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan ya. Kuncinya sumpah dokter saja sih kalau saya, Anda ingin diperlakukan sebagaimana Anda memperlakukan orang, sebagaimana Anda ingin diperlakukan ya. Ya semoga tidak terjadi lagi lah di ini. Kalau terjadi ya Anda harus sadar ya. Nanti itu jangan jangan hanya Anda yang diganti jadi residen ya. Ini ada 3 direktur rumah sakit sekarang diganti. Ya, kalau Anda tahu direktur rumah sakit RSCM itu diganti itu gara-gara kasus perundungan juga tuh. Yang bikin kasus malah residennya, yang kena direkturnya ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih nih Pak Ustadz sudah berikan pandangan dari segi agama. Nah cuma saya ingin bertanya Pak Ustadz, boleh nih Pak Ustadz? Oh, silent ya. Oke, udah saya kembali pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukannya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh juga Prof. Ya sekarang ini nggak Eh, apa-apa lah, lanjut lah ya. Udah jam 7 sekarang. Hai Prof. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya mengenai eh, fenomena ini dari dokter-dokter sekalian.
hari ini selain ada Prof. Wisma Harahap, ada juga Dokter Daan, ada Dokter Aflis, ada Dokter Rizky sama Dokter Ahmad Taufik. Mungkin Ya, ada yang makasih ingin, Dr. Nugra. iya silakan Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Wisma. Salam, Pak Daan. Ya, Pagi. ya, ya. Pagi ini sama-sama kita dengar ceramah sharing ilmu dari Pak Ustadz Pak Fatan Mustika. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan materi untuk kita bersama. Memang isu perundungan ini sekarang ini sangat ya diangkat oleh yang memviralkan mungkin saya kira ya dari Kementerian Kesehatan karena dari pertemuan atau semacam wawancara kah dan sebagainya dari Kementerian Kesehatan menemukan ya isu bullying ini sehingga sekarang ini di rumah sakit Prof. Kita juga ada Satgas Anti Perundungan ya di Komkordik juga diangkatkan isu ini sehingga nantinya di Kementerian Kesehatan itu zero zero toleran jadi zero bullying ya. Jadi kasih itu terminologinya banyak sekali ya untuk bullying ini dan ini pendekatan secara agama saya kira pagi ini sama kita dengar untuk PPDS dan tentu untuk kita semua ini dari staf yang hadir mendengarkan materi ini. Tadi juga saya share di WA grup Satgas Anti Perundungan, mungkin ada dari Chief juga ikut dalam WA tersebut ya. Mungkin ini respon dari rumah sakit dan saya kira ilmu yang diberikan sekarang ini segera semakin tahu bahwa bullying yang dimaksud apakah verbal ya kekerasan fisik dan sebagainya itu tidak terjadi ini di kalangan prodi kita sehingga kita belajar dengan nyaman, enjoy dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang isu bullying ini ada menjadi hambatan nih dari senior ke junior ya untuk memberikan apakah dalam konteks menyuruh dan sebagainya karena takut nanti dituduh bullying. Tapi ini mungkin tidak sejauh itu ya, yang jelas-jelas saja ya, yang bullying yang terjadi kekerasan fisik dan sebagainya itu mungkin verbal mungkin akan bisa kita hindarkan lagi. Sekira materi pagi ini terima kasih nih Pak Ustadz yang sudah memberikan untuk kami bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Nugra ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dokter Daan. Baiklah, kira-kira ada lagi dari dokter-dokter yang ingin bertanya. Ada Dokter Rizky, mungkin ada pendapat dok, ada Dokter Hafiz, ada Dokter Hafiz Rustam, ada Dokter Ahmad Taufik. Mungkin baik. Saja aja kan. Silakan dok. Terima kasih Dr. Nugra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Wisma Arif, Dr. Daan, Dr. Afri, Dr. Ahmad Taufik, dan semua PPDS ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmu bagi kita pada pagi hari ini ya. Jadi mengenai perundungan memang sekarang lagi menjadi hangat ya. Sebenarnya ini sudah lama ya, tapi sekarang pemerintah mengambil langkah yang yang signifikan gitu ya, adalah bagaimana untuk bisa memperbaiki kita dalam meminimalkan perundungan ini. Kalau bisa ya, kalau istilah Dr. Daan di rumah sakit kita itu zero ya, perundungan jangan sampai terjadi. Ya mungkin di dalam pendidikan ini kita sudah sama-sama dewasa ya, menanggapi ini secara positif. Akan tetapi jangan sampai dijadikan hal ini menjadi menjadi
dalam bekerja gitu ya, semangat kita dalam bekerja. Tetap kita jaga kinerja kita dengan baik, kita perbaiki diri dalam bagaimana berkomunikasi dan dalam menjalani pendidikan ini kita tetap menjaga kinerja kita, itu yang paling penting ya. Ya sehingga ya sama kalau istilah dalam kejahatan itu, kalau apa kejahatan itu terjadi kalau tidak ada kesempatan gitu ya. Nah, jadi sama-sama kita tidak menjaga diri dan tidak memancing-mancing perundungan ini terjadi gitu ya. Nah, karena ini kan hubungan di antara kita gitu ya. Nah, kadang-kadang karena ini sudah menjadi dalam tanda kutip kebiasaan buruk mungkin di zaman dahulunya yang harus kita rubah. Nah, sekarang jangan sampai terungkit-ungkit gitu ya. Nah, baik dari yang katakanlah senior ke junior ataupun sesama residen gitu ya, selevel gitu. Jadi ya jangan kita saling memancing perundungan ini terjadi. Jadi prinsipnya kita sama-sama menjaga lah gitu ya, sama-sama menjaga supaya hal itu tidak terjadi. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menghilangkan perundungan ini dan tidak menurunkan kinerja kita ya dalam menjalani pendidikan. Terima kasih, Dr. Nugrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak Dokter Rizky atas kesepakatannya. Dari dokter sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan? Pada takut bertanya soalnya. Jangan bertanya soal perundungan. Itu definisinya apa itu? Perundungan. Jangan nggak tahu lagi itu definisinya apa. Ya saya lanjut. terminologi ya Pojok ya. Iya. Para plus minta tolong kemarin umpamanya jemput konsulen bedah konsulen Jakarta. Nah itu perundungan nggak? Tapi bensin dikasih para plus nggak boleh nggak? Iya. Kemarin saya di Jogja dijemput sama residen. Saya tanya, kebetulan di sebelah saya ada Prof. Sangkot Marzuki. Saya tanya kamu sama residennya, ini masuk perundungan nggak? Residen bilang nggak. Kamu baca peraturan Menkes nggak? Contohnya. Nah, di sana ditulis termasuk menjemput konsulen katanya. Terus saya bilang, nah ini coba kamu, siapa yang nggak kenal di Indonesia ini ilmuwan dengan Prof. Sangkot Marzuki? Kalau kamu duduk di sebelahnya, kamu kenal dia, malah itu kesempatan ya untuk berkenalan dan menambah pergaulan, siapa tahu nanti bisa mempengaruhi karir kamu. Begitu saya sampaikan. Jadi definisinya itu kadang-kadang tidak jelas ya. Ada areanya Pak Ucap ya. Iya. Pendidikan, penelitian, riset katanya. Jadi itu pendidikan jemput Prof. Wisma Arif ya senang mereka. Kalau saya dulu disuruh jemput konsulen senang banget ya. Iya, Malah iya, jadi tukang foto di acara ujian kita rebutan di padahalnya siapa tukang fotonya. iya. Nah ini definisi-definisi ini harus jelas ya. Nah cuma ya kalau kamu beli GoFood ya bayar sendirilah, jangan disuruh junior bayar. Nah itu berdosa itu seperti kata Pak Ustadz itu ya. Kalau mau apa beli bola tenis saya beli sendiri, jangan disuruh beliin junior ya. Nah, kita dari konsulen nggak ada satupun menyuruh residen kita beli macam-macam. Menurut saya perundungannya lebih sering dikerjakan antara residen ini pada Pak Rizky. Iya, Bocor. Mereka ini lebih takut sama chiefnya daripada sama konsulen itu. Ya silakan lanjut ya. Saya mau jalan kebetulan ini. Oke. Lanjut Dr. Nuda, mohon maaf komentarnya. Terima kasih banyak Prof atas pendapatnya. Baiklah, kira-kira ada lagi yang ingin bertanya, Prof Dok sekalian semua. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas materinya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bella, saya Nugra sebagai moderator pada hari ini mohon untuk menutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima mari kasih mesti Pak ya. Ustadz, Maya, Prof. Isma, Ustaz, Dr. ini Rizky, semua keadaan. Prof. Riz. Sama. Ya, teraplis semua. Terima kasih banyak, Prof. Mbak Dokter izin live. Ya, ya, ya Pak Izinkan Ustadz. ya. Ya, makasih Pak Assalamualaikum. Ustadz. Masih Pak Ustadz ya, Waalaikumsalam. izin ya. Masih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof.